Saudara Jajilul yang saya hormati, yang mewakili Ketua Umum Partai Nasdem Saudara Saan Mustafa, yang mewakili Presiden PKS Sekjen Saudara Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Ketua Umum Partai Gelora Saudara Anies Mata, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Saudara Kaisang Pangarep, Ketua Umum Partai Garda Republik Saudara Ahmad Ridho Sabana, Ketua Umum Partai Prima Saudara Agus Jabo, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Saudara Gugum Putra, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Saudara Mardiono, Ketua Umum Partai Perindo Saudari Angela Tanu Sudibyo, Ketua Umum Partai Aceh yang diwakili Sekjen Saudara Kamarudin Abu Bakar, yang mewakili Partai Buruh, Partai Umat, Partai Hanura, dan tentunya Mbak Puan yang mewakili PDI Perjuangan. Ketua Umum Partai Gerindra, saya sendiri. Tokoh-tokoh nasional yang hadir begitu banyak. Senior saya, Jenderal E.E. Mangindaan, satu alma mater TNI dan satu kampung Sulawesi Utara. Ini bukan primordial ya ini. Yang pernah jadi wakil saya Saudara Hatta Rajasa. Kita juga punya yang rambut putih juga di kita. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bela sungkawa saya yang sedalam-dalamnya dan dari seluruh keluarga besar Partai Gerindra, salah satu kader terbaik Partai Demokrat, Bendara Umum Partai Demokrat Saudara Renville Antonio yang telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Semoga diterima oleh Yang Maha Kuasa, diberi tempat yang paling mulia dan diampuni segala dosa-dosa. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa Maha Besar. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa taala hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita, atas kesehatan diberikan kepada kita semua, atas keadaan damai yang dinikmati oleh bangsa Indonesia di tengah dunia yang penuh ketidakpastian dan penuh ketegangan dan penuh konflik serta peperangan di mana-mana. Saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan diberikan kepada saya untuk hadir dalam acara ini. Adalah sesuatu yang selalu membahagiakan kalau hadir di tengah kawan-kawan sejati. Saudara-saudara sekalian, tentunya saya ucapkan selamat atas terselenggaranya acara Kongres ke-6 Partai Demokrat dan juga selamat atas terpilihnya kembali Saudara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk 5 tahun yang akan datang. Juga tentunya terpilihnya
Bapak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang ada. Nampaknya ada kriteria untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat harus tinggi. Pak Bahlil sudah benar di Golkar gitu. Saya juga memberi saran kalau mau jadi presiden ya jangan tinggal di Menteng. Karena ini tren. Ya, presiden ke-5 di Menteng, habis ke-6 agak jauh, ya, ke-7 di Solo, ke-8 di Bogor sana itu. Mas AHY ini memang salah satu menteri paling muda di Kabinet Merah Putih. Dan juga Menko termuda di antara 7 Menko yang ada. Jadi Mas AHY masih panjang pengabdianmu. Jadi tenang-tenang aja. Selain Mas AHY, Partai Demokrat, saya ucapkan terima kasih memberi menteri-menteri dan wamen-wamen dari Partai Demokrat yang hebat-hebat. Terima kasih. Menteri Transmigrasi, Saudara M. Iftitah Sulaiman. Saya tunjuk sebagai Menteri Transmigrasi. Berapa hari yang lalu beliau paparan rencana transmigrasi ke depan. Luar biasa paparannya. Di slide terakhir dikasih 3 skenario. Skenario minimal, kan terakhir selalu anggaran kan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Jadi yang saya paling dak-dik kalau masalah anggaran itu. Jadi beliau sampai skenario minimal. Kalau nggak salah opsi ya istilahnya. Opsi 1 minimal sekian ratus M. Opsi menengah, ya, opsi kedua skenario menengah sudah mendekati 1 T. Opsi ketiga maksimal 1 sekian T. Jadi ini ada strategi orang Indonesia. Kalau mengajukan saran proposal anggaran, ya kan kasih yang minimal, kasih yang optimal, habis itu kira-kira si pengambil keputusan akan kasih yang menengah. Kira-kira gitu kan? Benar kan? Strategimu begitu kan? Kita ini satu guru, satu ilmu, tapi beliau kecewa. Saya tidak pilih opsi menengah. Saya pilih opsi maksimal.
saya kira harus ada opsi keempat. Kaget, lebih dari kuharapkan. Karena konsep beliau itu luar biasa. Pantes Adi Makayasa beliau. Ya. Nggak keliru Partai Demokrat. Terima kasih. Tapi benar, saya untuk apa saya muji-puji Anda, ya kan? Enggak, saya mau katakan terima kasih Partai Demokrat. Ada yang mengatakan kabinet kita gemuk, banyak, ya kan? Tapi kalau banyak orang hebat, kenapa? Yang menikmati rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsha, Menteri Pekerjaan Umum Saudara Dodi Hanggodo, Wamen ATR Osi Dermawan, ya. Saudara-saudara sekalian, memang masalah bangsa kita adalah masalah kita harus sampaikan adalah masalah yang kompleks dan yang bisa dikatakan medan yang meliputi berbagai sektor yang harus diselesaikan bersamaan. Saudara-saudara sekalian, cita-cita pendiri bangsa kita jelas, dan cita-cita saya yakin semua partai adalah sama dan jelas. Kita ingin Indonesia berhasil. Kita ingin Indonesia aman, adil, dan makmur. Itu keinginan pendiri bangsa, keinginan seluruh rakyat Indonesia, dan itu adalah perjuangan kita bersama. Sekarang tantangannya adalah bagaimana mencapai itu. Kita faham dan kita mengerti. Tadi disampaikan oleh Ketua Umum Anda, kita mengerti tantangan-tantangan kesulitan bangsa Indonesia begitu banyak. Kita faham, kita sudah mengerti itu. Sekarang adalah bagaimana kita atasi. Dan ternyata kita baru faham kebangkitan suatu bangsa, keberhasilan suatu bangsa bukan pekerjaan 5 tahun, bukan pekerjaan 10 tahun, pekerjaan puluhan tahun. Kita bangun di atas, ya ibarat membangun gedung di atas fondasi, di atas lantai-lantai yang kokoh, pilar-pilar yang kokoh, tonggak-tonggak yang kokoh. Dan ini saya selalu katakan, ini adalah ya keberuntungan kita. Hampir setiap presiden punya peranan karena waktu berbeda-beda. Bung Karno pejuang menghadapi masalah ideologi, menghadapi gangguan dari mana-mana. Visi tetap jelas. Beliau walaupun masih berurusan dengan macam-macam, visinya jelas. Bahkan beliau membentuk Badan Tenaga Atom. Waktu rakyat masih lapar, beliau berpikir nuklir. Nuklir bukan hanya untuk senjata, tidak. Tapi ternyata nuklir untuk kesehatan, nuklir untuk benih padi, terutama nuklir untuk energi. Ternyata energi terbarukan, energi paling bersih diantaranya nuklir.
Walaupun kita diberi karunia energi yang luar biasa lainnya. Cadangan energi geotermal terbesar di dunia. Saudara-saudara, air juga sangat besar kita. Jadi belum lagi semua yang kita mengerti, semua sumber alam dan kekayaan. Tantangan ada yang kita hadapi. Saudara sekalian, tantangan dari awal presiden-presiden kita semua yang kita harus bangun adalah pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang bebas dari korupsi. Ini tantangan, tapi ini adalah suatu kesempatan. Saya berterima kasih dengan saudara-saudara sekalian, Koalisi Indonesia Maju. Sekarang ada Koalisi Indonesia Maju Plus. Saya tidak tahu kalau ada lagi Koalisi Indonesia Maju Plus Plus. Kadang-kadang ada koalisi formal, ada koalisi tidak formal, ada koalisi informal, ada koalisi batin. Karena di hati kita semua ya satu, cinta tanah air, cinta tanah air. Jadi kita harus bangga jadi orang Indonesia. Kita jangan terkesima, terpesona dengan budaya-budaya lain. Kalau hati kita sama, untuk apa kita ribut? Untuk apa kita gontok-gontokan? Saudara-saudara sekalian, di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan tidak ada masalah. Kita butuh pengawasan, kita butuh koreksi, kita butuh debat, tapi tujuannya sama, merah putih di hati kita. Orientasinya rakyat. Saya terharu. Saya dengar dan saya baca tema yang saudara angkat. Untuk rakyat, Demokrat sukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Terima kasih. Tapi saya katakan di sini, begitu saudara merasakan, begitu saudara melihat tanda-tanda Prabowo Subianto tidak setia kepada rakyat Indonesia, pada saat itulah saya minta saudara koreksi saya. Kalau perlu, dan kalau perlu tidak usah sukseskan saya. Saudara-saudara sekalian, saya kemarin dicalonkan oleh partai saya untuk maju lagi 2029. Nakal-nakal itu kader saya. Baru 100 hari kerja udah disuruh maju lagi. Tapi saya katakan, kalau tahun keempat saya mengabdi dan saya kecewa dengan prestasi saya tidak akan maju tahun 2029. Malu, saya malu sama rakyat Indonesia. Untuk apa? Kalau tidak mampu, lebih baik saya hormat. Masalahnya, Pak SBY, kita dibesarkan dari kita masih muda. Sekarang rodo muda begitu.
Jangan ketawa loh. Kita semua pasti dipanggil Tuhan. Belum tentu sesuai nomor urut tanggal lahir. Benar kan? Belum tentu. Mahathir Muhammad hampir 100 tahun loh. Masih mimpin partai. Jadi kita ingat ajaran kiai-kiai kita kan. Berjuanglah seolah kau akan hidup 1000 tahun. Tapi berdoa seolah kau akan dipanggil Tuhan nanti malam. Tapi ada juga lagu kan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Saya terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh semua pihak. Mari kita bekerja bersama untuk rakyat kita. Semua ini fondasi yang dibangun Pak SBY menghadapi krisis demi krisis demi krisis. Krisis keuangan dunia 2008 yang disebut the Black Monday kalau tidak salah. Crash. Negara-negara kapitalis crash. Wall Street crash. Perusahaan-perusahaan terbesar gulung tikar. Indonesia aman. Makanya banyak atau beberapa timnya Pak SBY masih saya pakai. Ini jangan ada pikiran cawe-cawe lah apa, nggak ada. Saya minta dicawe-cawe. Saya datang ke Pak SBY minta masukan. Benar Pak SBY? Bapak tidak pernah titip-titip apa-apa ke saya. Tidak pernah. Saya datang. Ada yang mengatakan Pak Jokowi. Nggak ada, saya datang ke Pak Jokowi. Pak SBY mimpin 10 tahun. Pak Jokowi mimpin 10 tahun. 20 tahun pengalaman. Hanya orang yang bodoh yang tidak mau belajar dari 20 tahun pengalaman. Kemarin tanggal 24 hari Senin saya meluncurkan Dana Antara Indonesia, suatu dana investasi nilainya $900 miliar lebih. Di samping saya Pak SBY, Pak Jokowi, dan semua wakil presiden yang bisa hadir kemarin. Hadir juga Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua DPD. Saudara-saudara, ini bisa karena presiden-presiden sebelumnya yang mengamankan, yang menjaga republik kita, yang sekian tahun tidak diinvasi oleh orang lain, yang sekian tahun tidak mengganggu bangsa lain. Inilah bernegara. Ada kekurangan tentunya. Tapi sekarang kita punya potensi yang kuat. Dan ternyata kita melihat di mana-mana kita bisa menghemat. Menghemat itu baik. Menghemat adalah untuk dipakai di bidang yang lebih penting. Memang kadang-kadang sulit orang yang sudah nyaman, ya kan? Banyak studi banding ke luar negeri, ya kan? Saya paham
Karena rakyat kita banyak yang, ya kan, banyak anggota kader-kader kita juga nggak pernah ke luar negeri. Benar ya? Saya paham, tapi percayalah saudara-saudara, saya yang sering ke luar negeri, di luar negeri ya gitu-gitu aja. Bapak yang sering, kami belum. Tapi rakyat masih butuh. Kita selesaikan dulu berapa tahun, kita tingkatkan kesejahteraan rakyat, rakyat kuat, rakyat sejahtera, anggaran cukup, dan saya katakan Indonesia akan berhasil menjadi negara makmur, saudara-saudara sekalian. Dan yang akan nikmati adalah kalian-kalian, saudara-saudara yang muda-muda. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Saudara-saudara, berapa hari yang lalu ya ada suatu prediksi ekonomi dan statistik. Saudara-saudara, mereka mengatakan kita ini akan menjadi ekonomi nomor satu, akan jadi Tiongkok, menyalip Amerika. Nomor dua adalah Amerika, nomor tiga India. Ini Goldman Sachs, ya kan? China akan nomor satu di tahun 2050, India nomor 3, Indonesia nomor 4. Di 2050, 25 tahun akan datang kan? Insya Allah saya umurnya 98. Kenapa ketawa, Bahlil? Siapa tahu Tuhan masih kasih saya waktu. Kan keren, Indonesia di atas Jerman nih. Saudara-saudara sekalian, di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Perancis. Kok Indonesia gelap? Mas AHY sekarang 45 ya, 46 plus 25, 46 apa? Baru 69. Siapa tahu? Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang itu. Gak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor satu, ajaklah nomor dua, ajaklah nomor tiga, iya kan? Pak Jokowi ngalahin saya mau bilang ngalahin gue nggak enak, ada wartawan. Presiden Indonesia nggak boleh bicara kayak gitu. Ngalahin saya 2 kali, iya kan?
ketawa lagi. Ini orang Indonesia ini. Senang melihat orang susah. Aku dikalahkan, iya kan? Tapi beliau ngajak saya masuk, masuk juga gue. Oh sorry, masuk juga saya. Maaf Pak SBY ini. Jadi di Gerindra dan di Prabowo angka keramat adalah 8. Kalau saya lihat di Demokrat ini 9. Hari ini tanggal 25 ya. 25, 2 tambah 5, 7. Bulan Februari kan. 7 tambah 2, 9. Tahun 2025. 2025 9 kan. 9 tambah 9 18. Benar? 1 sama 8? Saya nggak tahu Mas AHY siapa OC-nya, Organizing Committee. Jangan-jangan dipilih tanggal, dihitung-hitung gitu. Tapi memang benar kalau orang Jawa suka hitung-hitung. Jadi waktu saya suruh cari tanggal untuk peluncuran Danantara, saya hitung-hitung. Tanggal 24 Februari 2025 ya. 24 6. 6 tambah 2 8. 8 tambah 9 17. 1 sama 7 dan saya luncurkan di sini presiden, sini presiden, di sana presiden. Nuwun sewu Mbak Puan, saya kok merasa Bung Karno juga dukung. Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno. Kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan kita harus punya kepribadian nasional. Demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia. Ya kan? Saudara-saudara sekalian, saya merasa sangat dekat sama Pak SBY karena kita masuk tarunanya tahun yang sama, tahun 70. Beliau lulusan duluan, beliau lulus duluan. Ketawa lagi kalian ini. Ya beliau lulus duluan karena akademi sangat sayang sama saya. Saya ditambah, bayangkan saya dapat beasiswa 1 tahun lagi. Jadi akademi militer ini hebat, dia melihat ini sudah cocok, silakan ini.
Ini ada bakat tapi ya harus dipolis dulu lah gitu. Jadi jangan pernah kecewa. Ya. Di Taruna ada lagu apa itu gimana? Gembira, gembira, Taruna itu gembira. Untuk apa bersedih? Sedih itu adalah untuk jiwa yang lemah. Gembira, gembiralah. Jadi saya terkesan hari ini tema persatuan. Saya terima kasih dukungan perjuangan kita sama semua partai. Mari kita maju, kita dalam satu kapal besar Republik Indonesia kokoh. Masa depan kita gemilang, tidak terlalu jauh. Kita bersama-sama kita kelola, bersama-sama kita berbuat kebaikan, kita atasi masalah. Kalau ada salah pengertian, kita duduk dengan baik, ya kan? Jangan mau dihasut oleh kekuatan-kekuatan asing. Sudah terlalu lama sudah. Terlalu lama. Suku lawan suku, agama lawan agama, partai lawan partai, padahal partainya semua tujuannya sama, untuk bela rakyat. Kita bersatu, kita akan berhasil. Saya kira cukup sekian dari saya. Karena Mas AHY udah selesaikan semua masalah yang serius, aku yang biasa-biasa aja, nggak terlalu serius aja. Tapi serius tapi santai, sersan. Jadi selamat berjuang Partai Demokrat. Terima kasih dukunganmu. Bersama-sama kita wujudkan kebaikan. Pak AHY, saya beri tugas yang berat, infrastruktur. Dan salah satu nanti infrastruktur yang paling penting adalah Giant Seawall. Giant Seawall yang akan menyelamatkan pantai utara Jawa. Giant Seawall harus dari Banten sampai ke Gresik. Sekian ratus kilometer harus kita bangun. Apa bisa? Bisa. Saya tidak tahu berapa tahun, tapi insya Allah dengan tekad kita akan capai. Dan ini salah satu tugas berat di pundak Menko Infrastruktur. Tapi kita akan putuskan. Kita mulai dengan kekuatan kita sendiri. Jangan ragu. Bukan potensi lagi. Kita jelas punya, uangnya siap. Saudara-saudara, kita mulai secepatnya. Terima kasih. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, santi, 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 Dirgahayu Partai Demokrat. Selamat berjuang bersama. Merdeka!
atas wejangan dan motivasi yang luar biasa kepada kami. Sebagai bentuk tanda kasih, izinkan kami menyerahkan tongkat komando sebagai simbol kepemimpinan, keberanian, dan juga doa kami semua, karena di sini ada Asmaul Husna, nama ilahi yang kita harapkan bisa Bapak dalam memimpin Indonesia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sebagai Commander in Chief. Terima kasih Bapak. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Mohon kiranya berkenan untuk diabadikan. Pada kesempatan ini kami juga turut mengundang kesediaan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak SB untuk berkenan diabadikan berfoto bersama. Mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Berikut kami mengundang 38 ketua DPD. Ya, saudara, itu tadi bagaimana pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di hadapan kader Partai Demokrat di acara Kongres ke-6 Partai Demokrat yang digelar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan. Tadi disampaikan dalam pidatonya soal beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan. Tidak hanya pemerintahan saat ini, tapi juga pemerintahan sebelumnya hingga pemerintahan yang akan datang.